Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Agustina Widiati, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Bobocari, Kecamatan Bobocari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai cerpen atau cerita pendek, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur-unsur cerpen. Pengertian cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian disertai dengan adanya konflik. Sesuai dengan namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek serta singkat. Jadi, isi cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Jumlah kata dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit. Maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi, serta isinya mengandung pesan dan amanat untuk para pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen adalah cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Namun, ada pendapat lain mengenai pengertian cerpen menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama, menurut Sumarjo dan Saini, cerpen adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat serta pendek. Kemudian yang kedua, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah sebuah karangan cerita yang berfokus pada satu kejadian saja. Kemudian yang ketiga, menurut H.B. Yasin, cerpen adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sebuah cerpen memiliki ciri-ciri khas di antara karya sastra lainnya, yaitu yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali waktu selesai. Kemudian yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Kemudian yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral. Selanjutnya, fungsi cerpen. Berikut ini fungsi cerpen atau cerita pendek yang perlu Anda ketahui, di antaranya. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan isi cerita. Kemudian yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Selanjutnya, struktur cerpen berikut adalah struktur yang ada pada sebuah cerpen. Di antaranya, yang pertama, pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini, biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi umum lain.
Yang kedua, mengungkapkan peristiwa. Bagi bagian ini, penulis mulai menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam cerita. Kemudian yang ketiga, ya, menuju pada adanya konflik. Konflik mulai dipaparkan di dalam cerita. Misalnya, mulai dijelaskan bahwa si tokoh ternyata meskipun pintar, dia memiliki kendala dalam belajar. Kemudian yang keempat, konflik atau klimaks. Konflik mencapai puncaknya, misalnya si tokoh yang kesulitan belajar tadi itu, ya, mulai tak tahan dengan kesulitannya dan akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi masalah yang sedang dihadapi dengan penuh percaya diri. Kemudian yang kelima, penyelesaian pada bagian ini, cerita berpusat pada ending yang bisa diisi dengan solusi atau juga penutup cerita. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur yang harus ada di dalamnya. Di dalam cerita itu sendiri, unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut ini beberapa unsur intrinsik, yaitu yang pertama, tema, ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan cara penulis menentukan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Adapun jenis perwatakan seorang tokoh dapat disampaikan melalui dialog, penjelasan narasi, atau penggambaran fisik tokoh tersebut. Yang ketiga, alur atau plot merupakan jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah cerpen. Alur berupa susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dalam cerpen memiliki tahapan seperti perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing berkaitan dengan jalannya cerita. Kemudian yang keempat, setting atau latar merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Latar termasuk unsur pembangun cerita yang vital atau penting. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Latar dibagi menjadi beberapa macam, seperti waktu, tempat, sosial budaya, keadaan lingkungan, dan suasana. Kemudian yang kelima, sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang cerita. Di dalamnya sebuah cerita pendek terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Kemudian yang keenam, gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek tersebut. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen. Kemudian yang ketujuh, amanat, pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Amanat atau pesan moral yang ada dalam cerpen biasanya tidak hanya ditulis secara langsung, melainkan secara tersirat. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis cerpen. Tidak selamanya semua cerita yang berukuran pendek dikategorikan dalam cerita pendek semuanya, ya. Kemudian ada beberapa jenis dari cerita pendek atau cerpen yang biasanya dibuat oleh penulis. Berikut ini berbagai jenis cerpen yang harus Anda ketahui, di antaranya yang pertama,
Cerpen, cerita pendek seperti yang diketahui ceritanya pendek ya, adanya adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerpen pendek. Seperti namanya, cerita pendek, yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Kemudian yang kedua, cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua adalah cerita pendek sedang atau cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang biasanya kita temui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Kemudian yang ketiga, cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen yang panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan maksimal 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang sangat santai. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada semua keluarga, teman, sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.